Perang Saudara Kamboja adalah konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di Kamboja setelah negara tersebut merdeka hingga tahun 1980-an. Perang Saudara Kamboja merupakan salah satu konflik paling tragis pada abad ke-20. Konflik ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Kamboja, tetapi juga meninggalkan bekas luka mendalam pada sejarah negara tersebut. Perang Saudara Kamboja merupakan sebuah konflik militer yang mengadu kekuatan Partai Komunis Kampuchea yang dikenal sebagai Khmer Merah dan sekutunya Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara dan Viet Cong melawan pasukan pemerintah dari kerajaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1953, elit politik Kamboja terpecah menjadi berbagai faksi yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Perbedaan ideologi, kepentingan pribadi, dan dukungan dari negara-negara adidaya semakin memperuncing perpecahan ini. Kronologi Perang Saudara Kamboja. Pada 1953, Kamboja memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953 ini di bawah kepemimpinan Norodom Sihanouk. Pada 1967, Khmer Merah, sebuah gerakan komunis yang dipimpin oleh Pol Pot, mulai melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Kamboja. Pada 1970, kudeta menggulingkan pemerintahan Kamboja dan membawa Lon Nol ke tampuk kekuasaan. Lon Nol kemudian menyatakan perang terhadap Vietnam Utara dan Khmer Merah. Pada 1975, Khmer Merah berhasil merebut Phnom Penh dan menggulingkan rezim Lon Nol. Mereka kemudian mendirikan rezim Khmer Merah yang menerapkan kebijakan-kebijakan ekstrim, seperti pengosongan kota, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembunuhan massal. Pada 1978, hubungan antara Khmer Merah dan Vietnam memburuk. Vietnam kemudian meluncurkan invasi ke Kamboja pada akhir tahun 1978. Pada 1979, Khmer Merah berhasil didorong keluar dari Phnom Penh dan Vietnam mendirikan pemerintahan boneka di Kamboja. Pada 1991, Perang Saudara Kamboja diselesaikan melalui perjanjian damai ditandatangani di Paris pada 23 Oktober 1991. Dampak Perang Saudara Kamboja. Salah satu konsekuensi perang yang paling langsung dan nyata adalah hilangnya banyak nyawa. Rezim Khmer Merah terkenal karena melakukan kekejaman massal yang mengakibatkan kematian sekitar 2 juta orang. Peristiwa yang dikenal sebagai genosida Kamboja. Norma-norma tradisional dan hierarki masyarakat digulingkan dan digantikan dengan rezim keras yang berupaya mengatur ulang masyarakat. Dari perspektif ekonomi, perang tersebut menghancurkan ekonomi, mengganggu produksi, menghancurkan infrastruktur, dan membuat sebagian besar penduduk Kamboja bergantung pada bantuan asing untuk bertahan hidup. Proses pembangunan kembali berlangsung lambat dan melelahkan. Dengan Kamboja tetap menjadi salah satu negara termiskin di Asia Tenggara di bidang politik, perang tersebut meningkatkan kehadiran dan pengaruh kekuatan asing di Kamboja. Peta perang dan peran geografi. Sebagian besar perang berlangsung di daerah pedesaan dan agraris, tempat Khmer Merah memperoleh dukungan dari para petani yang tidak puas. Daerah terpencil dan terisolasi di Kamboja Timur Laut, terutama wilayah Ratana Kiri dan Mondul Kiri, berfungsi sebagai benteng dan pangkalan penting bagi Khmer Merah. Hutan lebat dan pegunungan menyediakan perlindungan alami dan keuntungan strategis bagi para pejuang gerilya. Khmer Merah juga dapat mempersulit tugas pasukan militer konvensional yang berusaha memadamkan pemberontakan Sungai Mekong. Senjata dalam perang. Dalam kasus Perang Saudara Kamboja, jenis senjata yang digunakan berkisar dari senjata ringan hingga senjata udara. Di pihak pemerintah, Forces Armées Nationales Khmeres atau FAN sebagian besar dilengkapi dengan senjata ringan, mortir, dan beberapa artileri.
Senjata-senjata ini sebagian besar dipasok oleh Amerika Serikat yang mendukung pemerintahan Jenderal Lon Nol. Pasukan Khmer Merah awalnya disenjatai dengan buruk, dengan senjata termasuk senapan tua dan bahan peledak rakitan. Namun, seiring berjalannya perang, mereka semakin dipasok dengan senjata ringan modern, artileri, dan bahkan senjata anti pesawat dari Vietnam Utara. Genosida dalam Perang Saudara Kamboja. Genosida yang diatur secara sistematis oleh Khmer Merah tersebut mengakibatkan kematian sekitar 1,7 hingga 2 juta orang. Dalam masa pemerintahan yang mengerikan selama 4 tahun, 1975 sampai 1979, Khmer Merah di bawah kepemimpinan Pol Pot berusaha mengubah Kamboja menjadi masyarakat komunis agraris yang radikal. Restrukturisasi ini melibatkan pembubaran semua elemen masyarakat tradisional Kamboja. Contohnya seperti 1. Agama, perdagangan, pendidikan, dan segala bentuk aktivitas sosial dihapuskan. Yang kedua, penggunaan uang ditinggalkan dan kota-kota dievakuasi untuk menciptakan masyarakat pertanian murni. Yang ketiga, penduduk dipaksa bekerja di pertanian kolektif dan mengalami kondisi yang tidak manusiawi. Dampak dan pemulihan pasca genosida. Pada aspek fisik, kematian massal dan kekerasan mengakibatkan penurunan tajam jumlah penduduk Kamboja. Secara sosial, pemusnahan individu terdidik menyebabkan kurangnya profesional yang sangat menghambat kemajuan dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemerintahan. Pada tingkat psikologis, kejadian gangguan stres pasca trauma, depresi, dan kecemasan umum terjadi. Secara ekonomi, terfokus pada masyarakat agraris menyebabkan pengabaian dan kehancuran sektor-sektor lain yang menghambat pertumbuhan negara. Pemulihan dari kehancuran tersebut merupakan tantangan yang sangat besar dan masih terus berlanjut. Meskipun rezim Khmer Merah telah jatuh pada tahun 1979, negara tersebut masih bergulat dengan kerusuhan sipil dan ketidakstabilan politik selama beberapa tahun. Butuh waktu hingga tahun 1990-an untuk memulihkan stabilitas.